atau belum siangnya. Kalau siang. Oh, malah siang itu ya, kalau palu ya. Pura kerayaan ya lumayan bersama saudara hidup rukun, diam bersama dengan rukun. Alangkah indah hidupmu, seperti minyak di atas kepala, tebarkan harum basahi leher jubah, bagai embun sejuk di hujan gunung. Oh, karena memang ini yang paling nomor satu paling bagus melekek pe bibit boleh. Viralina? Oh. Biasa. Dai, tengah sabi ceria. Ano malengkeng dia. Diam bersama alangkah indah hidupku, karena kesana Tuhan memerintahkan, karena kesana Tuhan memerintahkan, berkat kehidupan selama-lamanya, berkat kehidupan selama-lamanya. Boleh palangan kan? Kira-kira hari apa? Ya, aku telepon lagi akan mana diampai. Dalam hamparan kerja bersama,
sari balana karena karya pula. Dalam mengatur diri sendiri bagai lambang sapu lidi. Bercerai kita takkan berdaya, bersatu kita pasti jaya. Dalam pembangunan pertanian, produksi selalu kita tingkatkan, menjaga kelestarian lingkungan, sejahtera selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, pertemuan sekarang pertemuan ke-8 sekaligus pertemuan terakhir kami juga untuk pertemuan aksi di lapangan. Jadi setelah ini masih ada satu kali pertemuan, tapi sudah bukan lagi kegiatan lapangan, itu kegiatan acara penutupan lah ceritanya. Jadi nanti pertemuan kita selanjutnya itu semua yang kita buat di sini, semua yang kita lakukan itu akan ditampilkan semua di ini di pertemuan field nanti. Jadi kayak ini trik, oh Ibu, kayak ini trik tidak bisa dibawa Bu. Karena tiga itu kayaknya. Jadi nanti kita akan ditampilkan di building. Iya. Kemudian untuk tempatnya nanti mungkin bisa koordinasi sama Pak Desa, Pak ini. Iya. Kita pertemuan di kantor desa saja. Karena dia mungkin kan juga di sini. Iya. Lebih bagus juga kalau di kampung karena ramai ini banyak yang bisa datang toh, tetangga-tetangga supaya mereka juga ada motivasi untuk berbuat. Apalagi kalau kita bawa bawang tak ke sana. Tuh. Terlihat kan. Iya. Dia panen untuk membungnya loh. Ya, kalau misalnya ada tetangga-tetangga nanti bisa diundang atau kelompok-kelompok tani yang lain kok bisa. Boleh. Udah minggu ke depan kita? Iya, mungkin deh. Iya. Di minggu depan. Kamis atau Jumat? Kamis. Nanti saya konfirmasi kembali sama Anu bola-balik. Iya. Saya mau sampaikan ini, nanti saya lupa. Pakai bola balik kemarin sudah ada di Mambi. Shalom dan selamat pagi. Iya. Bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya kita kembali berkumpul dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kita boleh lihat hari ini agak banyak. Semoga tidak sampai hari ini saja kekompakannya, tapi ke depan akan lebih baik lagi untuk ini kan kita sudah melakukan banyak hal. Semoga pada kegiatan walaupun sudah tidak dipantau atau tidak ada kegiatan seperti ini kan bermanfaat untuk diri kita pribadi dan kelompok kita. Jadi semoga ke depan semakin kompak, semakin rajin mengembangkan apa yang telah didapatkan selama PPHT di tempat ini. Ya, baik, saya akan berbagi kepada kita yaitu panen dan pasca panen tanaman bawang merah. Jadi saya kira untuk panen kita sudah bersama dan ada materi yang ada dipegang oleh Bapak Ibu depan kita. Jadi panen merupakan pekerjaan akhir dari budidaya atau bercocok tanam, tetapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Ya, tujuan dari pasca panen panen itu sendiri yaitu memungut hasil kegiatan budidaya umbi yang telah masak secara fisiologis berdasarkan kondisi fisik dan unsur tanaman agar diperoleh hasil yang optimal baik kualitas maupun kuantitas. Jadi ya, mungkin kita sudah tahu bersama bahwa apapun yang kita usahakan kalau tidak melakukan panen tidak ada yang bisa didapatkan. Jadi tujuan utama kita adalah ada hasil yang akan kita panen. Ya, jadi untuk penentuan panen itu ada dua, yaitu secara visual dapat kita lihat secara fisiknya, misalnya rebahannya, tingkat, misalnya untuk bibit
tingkat kerebahan itu 90%, atau maksudnya daunnya sudah rebah 90%. Kalau untuk konsumsi bisa 7-80%. Bibit itu dilihat secara visual. Dan yang kedua itu komputasi, yaitu penentuan umur sejak tanam dan juga berdasarkan varietas, karena tanaman bawang merah itu tergantung varietasnya. Ada agak cepat, agak lambat dipanennya, tergantung varietas atau macam-macam dari tanaman bawang merah itu. Ya, untuk teknik dan cara panen saya kira kita sudah tahu bersama, dan mungkin ibu-ibu lebih mengetahui karena secara langsung saya masih dalam tahap belajar juga. Ya, yang pertama itu mencabut seluruh bagian rumput tanaman secara manual dengan tangan. Tahu karena saya sering memanen, tapi bukan menanam secara langsung. Ya. Yang kedua, bila umbi bawang merah itu dicabut karena tanah keras, dapat dilakukan dengan alat bantu yang dicungkil. Tapi harus hati-hati supaya tidak melukai bagian dari umbi. Jadi Bapak Ibu, pertemuan sekarang pertemuan ke-8 sekaligus pertemuan terakhir kami juga untuk pertemuan aksi di lapangan. Jadi setelah ini masih ada satu kali pertemuan, tapi sudah bukan lagi kegiatan lapangan, itu kegiatan acara penutupan lah ceritanya. Jadi nanti pertemuan kita selanjutnya itu semua yang kita buat di sini, semua yang kita lakukan itu akan ditampilkan semua di ini di pertemuan field nanti. Jadi kayak ini trik, oh ibu kayak ini trik tidak bisa dibawa bu karena tinggal itu kayaknya. Jadi nanti kita akan ditampilkan di field. Iya. Kemudian untuk tempatnya nanti mungkin bisa koordinasi sama Pak Desa, Pak Desa. Iya. Kita pertemuan dengan Pak Desa saja, karena dia mungkin kan di sini. Iya. Lebih bagus juga kalau di kampung karena ramai ini banyak yang bisa datang toh, tetangga-tetangga, supaya mereka juga ada motivasi untuk berbuat. Apalagi kalau kita bawa bawang tak ke sana, tuh terlihat kan. Iya. Dia panen untuk membungnya loh. Ya kalau misalnya ada tetangga-tetangga nanti bisa diundang atau kelompok-kelompok tani yang lain kok bisa. Boleh. 2 minggu ke depan kita Iya, bukan minggu depan. Iya. Di minggu depan. Kamis 1 Jumat. Kamis. Nanti saya konfirmasi kembali sama Anu bola balai. Iya. Saya mau sampaikan ini, hampir saya lupa. Pakai bola balai kemarin sudah ada di Mambi. Shalom dan selamat pagi. Iya. Bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya kita kembali berkumpul dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kita boleh lihat hari ini agak banyak. Semoga tidak sampai hari ini saja kekompakannya, tapi ke depan akan lebih baik lagi. Untuk ini kan kita sudah melakukan banyak hal. Semoga pada kegiatan walaupun sudah tidak dipantau atau tidak ada kegiatan seperti ini kan bermanfaat untuk diri kita pribadi dan kelompok kita. Jadi semoga ke depan semakin kompak, semakin rajin mengembangkan apa yang telah didapatkan selama PPHT di tempat ini. Ya, baik, saya akan berbagi kepada kita, yaitu
panen dan pasca panen tanaman bawang merah. Jadi saya kira untuk panen kita sudah bersama dan ada materi yang ada dipegang oleh Bapak Ibu depan kita. Jadi panen merupakan pekerjaan akhir dari budidaya atau bercocok tanam, tetapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Ya, tujuan dari pasca panen panen itu sendiri yaitu memungut hasil kegiatan budidaya umbi yang telah masak secara fisiologis berdasarkan kondisi fisik dan unsur tanaman agar diperoleh hasil yang optimal baik kualitas maupun kuantitas. Jadi ya, mungkin kita sudah tahu bersama bahwa apapun yang kita usahakan kalau tidak melakukan panen tidak ada yang bisa didapatkan. Jadi tujuan utama kita adalah ada hasil yang akan kita panen. Ya, jadi untuk penentuan panen itu ada dua, yaitu secara visual dapat kita lihat secara fisiknya, misalnya rebahannya, tingkat misalnya untuk bibit tingkat kerebahan itu 90%, atau maksudnya daunnya sudah rebah 90%. Kalau untuk konsumsi bisa 7-80%. Untuk bibit itu dilihat secara visual. Dan yang kedua itu komputasi, yaitu penentuan umur sejak tanam dan juga berdasarkan varietas, karena tanaman bawang merah itu tergantung varietasnya. Ada agak cepat, agak lambat dipanennya, tergantung varietas atau macam-macam dari tanaman bawang merah itu. Ya, untuk teknik dan cara panen saya kira kita sudah tahu bersama, dan mungkin ibu lebih mengetahui karena secara langsung saya masih dalam tahap belajar juga. Ya, yang pertama itu mencabut seluruh bagian rumput tanaman secara manual dengan tangan. Tahu karena saya sering memanen tapi belum pernah menanam secara langsung. Ya. Yang kedua, bila umbi bawang merah itu dicabut karena tanah keras dapat dilakukan dengan alat bantu yang dicungkil. Tapi harus hati-hati supaya tidak melukai bagian dari umbi. Yang tidak menangis dikasih. Mana komando? Benar tadi. Iya. Oh, pedi kelai pakai. Benar nomor 6. Halo. Melaju adik mai ke apa telah beli di atas. Yes, untuk petani. 15 kalau ini. Kemudian untuk memberantas rerumputan atau gulma, kemudian juga untuk mengatur atau merangsang pertumbuhan, nanti biasa kita kenal dengan SPT, satu perangsang tumbuh. Itu semua adalah definisi dari pestisida. Kenapa pestisida kimia ini lebih dikenal di kalangan petani? Karena secara penggunaan dia lebih gampang didapatkan dan lebih cepat kelihatan hasilnya ketika kita aplikasi. Nah, tapi yang menjadi permasalahan karena penggunaan pestisida kimia ini ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama atau dalam penggunaan yang tidak tepat, itu dapat menimbulkan beberapa kerugian. Nah, yang pertama sekali itu saya sengaja simpan untuk di poin pertama, itu meninggalkan residu
menyebabkan keracunan pada manusia. Jadi kemarin Pak Kepala Balai bilang waktu pertemuan di ini, mungkin kita semua agama sepakat bahwa kalau kita meracuni orang pasti dosa kan Bapak Ibu, kalau kita meracuni orang. Bukan yang ini, kira-kira sejauh mana, berapa yang hadir sekarang yang mengisi? Berapa orang yang hadir ini? Hampir semua. Kami kelompok 1 Lengkap 4. Kelompok 5, 4. Kelompok 4 kita lah. Kurang 1. 5 kayak tapi kurang 1. Mak Risma. Satu yang dihadir. Dia ada yang gantinya. Berapa yang hadir?